Ya, ketemu lagi. Untuk kali ini mau bahas hal yang paling sensitif di Toram, karena hal ini sering memicu drama. Kadang drama tanknya ngambek atau DPS-nya yang ngambek. Kita mau bahas seputar ProRed atau ProRation. Sebenarnya ini bisa dicek di NPC di dalam perpustakaan atau library, itu sebelah kanan nanti NPC-nya ngasih tahu ProRed itu apa gitu kan. ProRed itu sendiri ada 3 jenis. ProRed normal dari basic attack, umumnya dari basic attack, walaupun ada beberapa skill yang ngasih ProRed normal, tapi kita bahas simpelnya aja. ProRed normal dari basic attack, ProRed fisik dari skill fisik, dan ProRed magic dari skill magic. Ya walaupun kayak skill SH itu unik, dia damage-nya fisik tapi ProRed-nya magic. Aneh ya? Emang Toram ini aneh. Balik ke ProRed tadi. ProRed itu sendiri secara simpelnya ProRed itu perputaran damage yang diterima bos. Jadi kayak kalau bos dikasih damage fisik terus menerus tanpa diselingin damage magic atau damage atau ProRed normal, itu nanti bosnya lama-lama jadi kebas. Jadi kayak misal kita spam ProRed fisik terus, nanti bosnya damage fisik kita turun, jadi kayak bosnya itu makin keras berdasarnya. Padahal itu cuma karena ProRed fisiknya hancur. Dan itu berlaku kebalikannya. Jadi misal kita spam skill magic terus, ya otomatis ProRed magic hancur, ProRed fisik yang naik, ProRed normal yang naik. Kalau kita spam fisik terus, ProRed fisik hancur, ProRed magic dan ProRed normalnya naik. Maksudnya naik, damage-nya naik. Damage-nya naik ini sampai 250%, sedangkan kalau hancur damage-nya turun sampai min 50%. Jadi misal kita rusakin ProRed normalnya hancur, jadi ProRed fisik dan ProRed magicnya bagus, damage fisik dan damage magic otomatis naik sampai 250%. Kalau kita spam kayak kesurupan tanpa diimbangin ProRed lain, kayak tanpa diimbangin basic attack, itu damage kita bisa turun sampai min 50%, dan itu sangat kerasa banget. Makanya banyak yang nyaranin kan, kalau spam fisik selingin sama basic attack gitu kan. Basic attack 5 kali baru pakai skill. Ada yang bilang gitu. Cuma kadang yang bilang gitu pun nggak tahu diri. Aku sendiri pun gitu sih. Ngapain mikir ProRed? Udah modal banyak buat build DPS kok mikir ProRed di party. Ngapain? Spam skill lah sampai di-kick. Jadi ProRed itu sebenarnya siapa sih yang harus jaga ProRed? Kan masih jadi perdebatan itu di game Toram ini. Untuk umumnya itu dijaga sama-sama. Jadi semua member party itu sama-sama jaga ProRed. Jadi kalau pakai tank ya sambil bantu basic attack, kalau pakai DPS ya selain spam skill diselingin basic attack. Secara umumnya gitu. Cuma lebih efektifnya lagi, yang jaga ProRed itu tank. Pasti banyak tank yang ngamuk aku bilang kayak gini, karena tank rata-rata player tank udah terbebani dengan ngagro dan interrupt. Padahal bisa dimaksimalin potensinya dengan bantu jaga ProRed. Dan kenyataannya praktek di lapangannya emang seperti itu. Kita lihat orang share party fast skill atau showcase damage, itu DPS-nya nggak ada yang mikirin ProRed, spam skill doang, duar 20 detik 10 detik bosnya mati. Itu ya kayak gitu. Karena DPS-nya nggak perlu mikir ProRed lagi, yang mikir ProRed-nya tanknya. Cuma kan ya pastilah ini pasti banyak tank yang ngamuk aku bilang kayak gini, pasti banyak user tank yang kebakar. Tapi ya terserah lah, lu mau ngetank cuma ngagro doang kayak bodyguard ya terserah, lu mau nginterup ngasal ya terserah, lu nggak interup terserah, itu hak lu. Cuma aku sendiri kalau ngetank aku bantu ProRed DPS dengan harapan suatu saat aku pakai DPS, tanknya juga ngebantu ProRed. Karena kalau aku pakai DPS aku cuma spam skill doang tanpa mikir ProRed, kecuali aku main solo. Kalau main solo itu mikir ProRed itu berlaku. Tapi kalau main party, tugas utama DPS ya spam damage sampai di-kick. Tugas tanknya yang ngagro sambil basic attack. Susahnya apa sih basic attack doang loh? Kok ya terbebani, kok ya banyak tank yang masih terbebani dengan hal kayak gitu. Kalau DPS-nya sambil basic attack nanti kill-nya lama. Mending katakanlah
dalam 10 detik DPS bisa spam 3 kali skill dengan damage 2M lah. 2M kali 3 kan 6M. Kalau diselingin basic attack cuma bisa spam 1 kali atau 2 kali kan kontribusi damage-nya turun. Kalau tanknya bisa nge-cover basic attack-nya itu kan lebih efektif. Dari itu aja udah kelihatan. Cuma masih banyak yang denial. Tapi walaupun ku bilang tank yang bertugas jaga pro red ini bukan berarti kita pakai DPS bisa seenaknya. Karena apa? Karena privilege buat DPS bisa spam skill damage seenaknya tanpa mikir pro red itu cuma dimiliki oleh DPS yang emang damage-nya masuk. Kalau damage lu nggak masuk, damage lu kecil, unyu-unyu atau bahkan biner, ya lu tahu diri, mending lu basic attack malah lebih membantu daripada lu ngeluarin skill. Jadi misal lu di posisi menggendong, ya lu spam damage oke lah. Tapi kalau lu posisi digendong, ya lu bantu pro red aja sebagai DPS. Jadi balik ke aturan awal, pro red itu yang jaga siapa? Ya itu secara umumnya yang jaga bersama. Kalau DPS lu bisa gendong, lu nggak perlu mikirin pro red. Tapi kalau DPS lu nggak bisa gendong, ya lu bantu jaga pro red, bantu nge-brave kayak biar farmingnya lebih efektif, killnya lebih cepet. Jadi nggak 100% juga dilimpahkan tugas jaga pro red itu ke tank. Kalau DPS-nya 3-3-nya OP semua, ya oke lah dilimpahkan ke tank. Tapi kalau DPS-nya yang gendong cuma 1-2-nya beban, ya 2 beban ini harusnya tahu diri lah, nge-brave kayak hantu basic attack lah. Ya kayak gitulah. Jadi gimana kita memposisikan diri aja, tahu diri lah. Tahu diri itu perlu. Jadi kurang lebih pro red ya seperti itu. Toram ya seperti itu drama-dramanya. Kesimpulannya pro red itu bisa mempengaruhi naik dan turunnya damage. Tugas jaga pro red sendiri itu tanggung jawab bersama. Semua member party itu bertanggung jawab buat jaga pro red. Jadi kondisionalnya misal DPS yang bisa gendong semua, jaga pro red dilimpahkan 100% ke tank, boleh nggak? Boleh, lebih efektif. Cuma kalau DPS yang nggak ada damage, ya tahu diri jaga pro red sendiri juga, bantu jaga pro red, nggak cuma spam damage. Apalagi lu party sama random ya dengan keanehan, keunikan dan ego player masing-masing, lu satuin dan lu berharap lu menuntut mereka buat menuhin ego lu, ya nggak bakal bisa. Dunia nggak berjalan seperti itu. Misal lu jadi tank, DPS-nya killnya lama, lu TYPT boleh itu hak lu. Orang main cari hiburan, main farming biar efektif. Kalau emang partinya nggak efektif ya ganti party. Kalau pengen sesuai terus ya bertemanlah sama player lain. Karena dengan party sama temen atau sama guild itu selain lebih cocok juga lebih seru. Kan ada obrolannya. Party sama random loh, kadang party 2 jam sama sekali nggak ngechat. Jadi kayak bosen, ngantuk lah. Jadi kalau party sama temen kan lebih ada hiburannya, kayak mabar lah, walaupun nggak seseru game lain kan mabarnya Toram ini, kecuali di bos HDB atau bos-bos yang susah. Tapi kalau farming yang efektif dengan kill yang cepet, ya kalau nggak diselingin sambil ngobrol kan ya ngantuk sih. Udah, aku mau lanjut balapan pet, ini mau lanjut balapan ayam soalnya fitur baru. Cukup sekian, terima kasih.